Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3 dengan topik tempat kedudukan titik. Nah, tempat kedudukan titik ini ada dua, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, perhatikan di sini terdapat sebuah titik A dan garis G. Nah, kedudukan titik A terhadap garis G ini adalah titik A pada garis G. Atau bisa juga kita katakan bahwa garis G melalui titik A. Nah, titik A ini dikatakan terletak pada garis G apabila titik A merupakan anggota himpunan titik pada garis G. Artinya adalah titik A ini merupakan penyusun dari garis G ini. Nah, kedudukan titik terhadap garis yang kedua adalah, perhatikan, di sini terdapat sebuah titik B dan garis G. Nah, kedudukan titik B terhadap garis G ini adalah titik B di luar garis G. Atau dapat juga dikatakan bahwa garis G tidak melalui titik B. Nah, titik B ini dikatakan di luar garis G apabila titik B bukan merupakan anggota himpunan titik pada garis G. Nah, artinya adalah titik B ini bukan penyusun dari garis G ini. Nah, untuk contoh soalnya diberikan sebuah bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F dan perintah soalnya adalah dari gambar kubus ini nyatakanlah kedudukan. Yang pertama, titik E terhadap garis EA dan yang kedua titik H terhadap garis BF. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik pada garis dan titik di luar garis. Nah, langkah pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita perhatikan letak titik dan garis tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan A titik E terhadap garis EA. Titik E terletak pada bagian ini dan garis EA terletak pada bagian ini. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa kedudukan titik E terhadap garis EA itu adalah titik E pada garis EA atau garis EA melalui titik E. Nah, begitu juga untuk menjawab pertanyaan yang pada bagian B ini. Kita perhatikan terlebih dahulu titik H-nya terletak pada bagian mana. Nah, titik H terletak pada bagian ini, sedangkan garis BF terletak pada bagian ini. Nah, dari gambar dapat kita nyatakan bahwa kedudukan titik H terhadap garis BF itu adalah titik H di luar garis BF atau garis BF tidak melalui titik H. Nah, itulah tempat kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, perhatikan di sini terdapat sebuah bidang alfa dan sebuah titik A. Nah, kedudukan titik A terhadap bidang alfa ini adalah titik A pada bidang alfa atau bidang alfa melalui titik A. Nah, titik A ini merupakan anggota himpunan titik pada bagian A. Artinya, titik A ini adalah penyusun dari bidang alfa itu. Nah, kedudukan titik terhadap bidang yang kedua adalah, perhatikan kembali, di sini terdapat sebuah bidang alfa dan titik B. Nah, kedudukan titik B ini terhadap bidang alfa ini adalah titik B di luar bidang alfa atau bidang alfa tidak melalui titik B. Nah, titik B ini bukan merupakan anggota himpunan titik pada bidang alfa. Artinya, titik B ini bukan merupakan penyusun dari bidang alfa ini. Nah, untuk contoh soalnya adalah diberikan sebuah bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana perintah soalnya adalah nyatakanlah kedudukan. Yang pertama titik E terhadap bidang B, C, G, F, dan yang kedua titik H terhadap bidang A, D, H, E. Nah,
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua, yaitu titik pada bidang dan titik di luar bidang. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan pertanyaan ini adalah kita lihatlah terlebih dahulu letak dari titik dan bidangnya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan pada bagian A, titik E terhadap bidang BCGF. Kita perhatikan terlebih dahulu letak titik E. Titik E terletak pada bagian ini dan bidang BCGF terletak pada bagian ini. Nah, dari gambar terlihat bahwa kedudukan titik E terhadap bidang BCGF itu adalah titik E di luar bidang BCGF atau bidang BCGF tidak melalui titik E. Nah, untuk menjawab bagian B sama seperti pada bagian A, kita perhatikan terlebih dahulu letak dari titik H. Nah, titik H terletak pada bagian ini dan bidang ADHE terletak pada bagian ini. Nah, di sana dapat kita lihat bahwa titik H itu terletak pada bidang ADHE atau bidang ADHE melalui titik H. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Kesimpulannya, kedudukan titik itu ada dua, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik pada garis dan titik di luar. Nah, begitu juga dengan kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua, yaitu titik pada bidang dan titik di luar bidang. Nah, demikianlah penjelasan kita mengenai kedudukan titik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.